video kali ini ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Statistik Sosial, materinya tentang uji two-way ANOVA dengan menggunakan SPSS. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Baiklah, yang pertama masuk ke dalam pembahasan konsep uji two-way ANOVA. Two-way ANOVA disebut juga dengan ANOVA dua arah atau analisis varia dua faktor. ANOVA dua arah membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel independen. Kita perlu memiliki dua variabel independen berskala data kategorik dan satu variabel terikat berskala data kuantitatif atau numerik. Selanjutnya, langsung saja masuk ke dalam contoh kasus. Di sini kasus yang dibahas adalah seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa SMA berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa tersebut. Di sini peneliti menggunakan 42 siswa sebagai sampel penelitian. Faktor jenjang pendidikan terakhir orang tua terdiri dari 3 taraf, yaitu SMP, SLTA, dan perguruan tinggi. Kemudian faktor jenis kelamin terdiri dari 2 taraf, yakni laki-laki dan perempuan. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat kita lihat dalam data view yang telah saya buat. Di sini ada 42 sampel. Selanjutnya kita masuk ke variable view. Di sini kolom pertama bagian nama dapat kita ubah menjadi hasil. Kemudian desimalnya dinolkan. Kemudian labelnya kita buat hasil belajar siswa. Kemudian kolom kedua kita ubah menjadi pendidikan. Desimalnya sama kita nolkan. Kemudian labelnya kita ubah menjadi jenjang pendidikan. Terakhir. Kemudian kolom ketiga kita ubah menjadi jenis kelamin, namun di sini kita singkat saja menjadi JK. Kemudian desimalnya dinolkan. Kemudian labelnya baru dibuat jenis kelamin. Kemudian di bagian pendidikan, values-nya dapat kita isi. Yang value pertama kita isi 1, kemudian diberi label SMP, kemudian add 2. PT atau perguruan tinggi, kemudian add. Kemudian bagian jenis kelamin dapat diisi. Yang pertama labelnya laki-laki, yang kedua perempuan. Kemudian kembali ke data view. Nah, sesuai dengan konsep tadi, bahwasanya sebelum dilakukan uji ANOVA dua arah ini, sebagai salah satu syarat asumsi dari uji ANOVA adalah data harus berdistribusi secara normal. Oleh karena itu, di sini kita harus melakukan uji asumsi normal terlebih dahulu. Uji normalitas yang akan dilakukan adalah uji eksak dengan melihat nilai Kolmogorov-Smirnov untuk data besar dari 50 dan Shapiro-Wilk untuk jumlah data kecil dari 50. Kemudian untuk melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan langkah mengambil analyze, kemudian descriptive statistik, dan mengambil bagian explore. Variabel dependen atau terikat kita masukkan hasil belajar ke kolom dependen. Kemudian mengambil bagian plots, aktifkan faktor level, system and leave, kemudian normality, dan continue. Kemudian aktifkan plots. Selanjutnya oke kan. Nah, ini adalah hasil output SPSS-nya. Dari hasil output SPSS ini diperoleh
statistik uji diperoleh nilai p-value adalah 0,92 untuk variabel hasil belajar. Karena data yang dianalisis jumlahnya kurang dari 50, yaitu hanya 42 sampel, maka digunakan teknik Shapiro-Wilk untuk melihat nilai kritiknya. Didapat di sini nilai p-value adalah 0,92, lebih besar dari signifikansi 0,05. Ini berarti bahwa residual berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas residual dengan menggunakan teknik uji eksak telah terpenuhi atau diterima, sehingga kita dapat menggunakan data ini untuk melakukan uji ANOVA dua arah. Kemudian setelah data terbukti berdistribusi normal, selanjutnya akan dilakukan uji analisis of variance dua arah terhadap data tersebut. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah kembali ke bagian data view, kemudian mengambil bagian analyze, kemudian general linear model, kemudian klik bagian univariate. Kemudian pindahkan variabel terikat yang dianalisis ke dalam kotak dependent variable. Lalu pindahkan variabel bebas pada kotak fixed factor. Kemudian klik option, pindahkan variabel yang menggunakan tanda bintang ini ke bagian kotak display means for, kemudian pilih pilih centang bagian descriptive statistic dan homogeneity test, kemudian continue, lalu oke. Nah, data yang diperoleh adalah sebagai berikut sesuai dengan tabel ini. Hasil output ini menunjukkan output pertama adalah between subject factor. Pada bagian ini ditampilkan informasi tentang masing-masing data yang dianalisis dan juga menerangkan banyaknya data yang dianalisis pada masing-masing faktor. Kemudian output kedua adalah descriptive statistic. Bagian ini menjelaskan tentang ringkasan statistik deskriptif dari data yang dianalisis berupa mean dan standar deviasi simpangan atau simpangan baku yang dikelompokkan dalam kelompok variabel serta menerangkan banyaknya data yang dianalisis. Kemudian output ketiga adalah Levene's test of equality of error variance. Output ini digunakan untuk mengetahui apakah asumsi masing-masing varian dari variabel bebas atau independen adalah sama. Pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi 0,05 kecil dari 0 besar dari 0,05, maka asumsi varian homogen pada variabel dapat diterima. Nah, berdasarkan output di sini diketahui bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,748, artinya besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa varian variabel hasil belajar fisika ini adalah sama atau homogen. Karena varian tersebut bersifat homogen, maka itu artinya persyaratan dalam uji two-way ANOVA sudah terpenuhi. Selanjutnya adalah test of between subject effect. Output ini dilakukan untuk menguji pengaruh efek yang ditimbulkan oleh masing-masing subjek. Kolom tersebut dapat mengandung arti bahwa kolom pertama menunjukkan faktor yang akan diuji. Kemudian kolom kedua ini menunjukkan jumlah kuadrat dari faktor yang dianalisis. Kemudian kolom ketiga ini menunjukkan derajat kebebasan. Kemudian kolom keempat menunjukkan rata-rata kuadrat faktor yang dianalisis. Kolom kelima ini menunjukkan frasio, dan kolom keenam menunjukkan nilai signifikansi data yang dianalisis.
Output ini merupakan hasil akhir dari perhitungan ANOVA yang akan digunakan selanjutnya sebagai penentu analisis terhadap hipotesis yang akan diterima atau ditolaknya hipotesis tersebut. Untuk melakukan uji hipotesis di sini, kita dapat menggunakan nilai probabilitas atau signifikansi dengan asumsi bahwa jika nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata variabel. Nah, selanjutnya pengujian hipotesis. Dari tabel test of between subject effect ini dapat dilihat bahwasannya pengujian hipotesis pertama berdasarkan output yang diberikan tanda merah ini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, artinya kecil dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dapat diterima. Kemudian hipotesis kedua berdasarkan output JK yang jenis kelamin. Di sini diperoleh signifikansi sebesar 0,685, artinya besar dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar fisika siswa berdasarkan jenis kelamin siswa ditolak. Kemudian hipotesis ketiga berdasarkan output yang pendidikan, kemudian ada bintang jenis kelamin, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,490, artinya besar dari 0,05. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar fisika siswa ditolak. Yang terakhir adalah output kelima, yaitu estimate marginal means. Output bagian ini menjelaskan tentang perbedaan nilai rata-rata hasil belajar fisika siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa secara deskriptif. Baiklah, sekian presentasi materi tentang uji 2-way ANOVA dengan menggunakan SPSS. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.